ada perbedaan sikap dalam menghormati Id. Pertama, yaitu satu, ketika subuh berkumandang, selesai sholat subuh, sebelum pergi mendatangi tempat pelaksanaan dilaksanakannya sholat, dianjurkan, disunnahkan makan terlebih dahulu untuk Idul Fitri. Nah, jadi sebelum berangkat ke tempat sholat disunnahkan makan terlebih dahulu. Kenapa? Selama 30 hari kita dilarang untuk makan setelah sholat subuh. Sekarang dibolehkan. Itu anugerah dari Allah, kita ambil anugerah itu. Maka disunnahkanlah makan terlebih dahulu. Dan kalau sholat Idul Adha disunnahkan makannya setelah sholat, karena posisinya itu dalam keadaan sudah makan bebas. Ya tidak dalam makan bebas, nggak apa-apa. Maka disunnahkannya itu setelah sholat Id. Pak, ingat-ingat itu. Ingat-ingat, jangan mandinya doang, tapi ini jarang yang seperti itu. Tapi alhamdulillah saya bisa mempraktekannya. Makanya ketika Idul Fitri setelah sholat udah saya udah makan. Karena sunnahnya itu makan dulu. Makannya bukan lapar, tapi makan karena makan itu dalam rangka apa? Mendapatkan sunnah Rasul. Sunnah. Udah? Kalau Idul Adha setelah sholat makan, nah baru kita makan. Yang selanjutnya, kesunahan lain, yaitu sunnah ketika mendatangi tempat sholat Id itu antara berangkat dan kembali itu beda rute. Rutenya beda. Kalau berangkat dari depan, sumpama. Kalau pulang dari belakang, sumpama. Itu anjurannya seperti itu. Karena kalau dalam ta'alum ya, dalam ngaji itu ada kaidah begini. Man hadara majlisan min majlisil khair, man hadara majlisan min majlisil khair, kataballahu lahu bikulli qadamin ibadatas sanati. Barang siapa yang mendatangi tempat pengajian, pasaran, man hadara majlisan min majlisil khair fi Ramadan, tidak ada fi Ramadannya, bagi pasaran, berarti barang siapa yang ikut pasaran maka akan mendapat imbalan seperti ibadah tasanati, seperti ibadah orang yang ibadah 1 tahun full. Setiap langkah kakinya, satu langkahan kakinya seperti ibadah 1 tahun. Satu langkah, berapa langkah kamu melangkah? Melangkahkan kakimu dari tempatmu menuju tempat pengajian, berapa langkah? Setiap langkah itu ibadah sama seperti ibadah setahun. Bisa bayangkan? Lah itu seperti ini, hampir seperti ini. Dalam rangka seperti ini maka berangkat dengan kembali itu dianjurkan beda. Dah. Kemudian yang selanjutnya,
memakai pakaian yang paling baik. Ya harus baru ya, yang paling baik. Di antara yang baik, yang utama adalah putih. Kalaupun putih masih kalah bagus dibanding yang hitam, maka yang hitam yang dianjurkan. Karena intinya adalah yang pakaian andalanmu dipakai khusus untuk ini, surat itu anjuran. Laisal id liman labisal jadid walakin id kana ta'atuhu yasir. Hakikat sejatinya itu bukan melulu pakaian baru, namun hakikat itu jika ketaatan kita yang bertambah. Nah itu kan ada petua yang ada laisal id liman labisal jadid walakin id kana ta'atuhu yasir. Macam-macam lah, itu macam-macam. Oleh karenanya kita harus memiliki atau punya apa itu. Kalau sekarang kan trennya itu pakaian baru ya, tidak harus yang bermerek, yang penting anyar bagus. Walaupun belinya di Karomah nggak masalah. Tidak harus di mall, padahal kualitas mall dengan Karomah sama, nggak masalah. Yang penting bagus. Yang penting baru kelihatan enak. Kemudian at-tatayyub, memakai parfum. Nah ini perempuan ini jangan. Untuk perempuan jangan. Ini laki-laki nih. Pakai parfum. Kenapa? Sebab tidak hanya sholat Id, tapi sholat Jumat. Kesimpulannya, ketika perintahnya itu perintah dalam rangka berkumpul dengan orang banyak, maka pasti dianjurkan untuk memakai pakaian, memakai parfum, supaya jangan bau apek. Kan begitu. Orang kan ada yang keleknya bau, ya tidak? Sekarang kalau ada orang keleknya bau di sampingnya orang yang peka sumpah, kan begini jadinya. Ya tidak? Bau begini tidak enak, enggak begini bau, akhirnya tahan lah. Inilah yang tidak dikehendaki oleh syariat. Jangan sampai mengganggu kenyamanan orang lain, intinya tuh itu. Maka belilah parfum ke Bang Rizky. Masih jualan nggak? Ya tidak. Itu intinya seperti itu. Makanya perempuan ketika mau ngaji pakai parfum, stres. Pakai parfum. Tidak dalam rangka merekumin laki-laki, tapi supaya karena berkumpul sehingga rupa-rupa bau itu campur. Nah, tidak mengganggu. Tapi kalau ngampur udah orang nggak mandi, kelek bau, udah nggak kira-kira gimana itu. Makanya terserang penyakit nggak, karena nggak mandi. Ya, Amar, mandi. Ya, Tolong nganggu sabun aja kayak Mas Harul. Orang tahu adus. Ya, adus bagi mandi. Karena itu ya ini bahwa sebetulnya Islam juga mengajarkan supaya kita peka terhadap lingkungan. Kita ini bau. Posisi kondisi bau ini
bisa mengganggu kenyamanan orang. Kak Islam mengatur, jangan seperti itu. Jangan. Ini mengganggu ketentraman kenyamanan orang lah. Mampu ya apa pede bisa, la ilaha illallah. Mandi coba. Pakai parfum stres. Maka parfum harus kemudian sekali 2 kali pakai habis. Enggak habis. Stres. Ini sini. Yang hilangnya lama itu di sini. Ini hilang stres. Enggak usah. Itu mah kayak nyemprot baygon itu. Emang kamunya nyamuk apa? Enggak perlu, cukup ala kadarnya seret sini baunya hilangnya lama. Kamu gak tahu kan yang laki-laki yang nggak ada yang parfumnya parfum natural. Parfumnya kalau laki-laki natural. Parfum ketika bangun udah bisa dibayangkan? Udah. Kalau perempuan belum tahu kan? Supaya awet baunya di sini. Kalau di sini cepat hilang. Thread itu cepat hilang. Karena apa? Karena kalah sama apa namanya? Keleke. Lembabnya ini menyebabkan aroma parfum hilang. Makanya jangan di sini, thread sini nggak apa-apa. Udah, sok aja yang awet gitu. Di sini. Masih bau, di sini udah hilang karena kena itu. Udah, kamu nggak usah inget-inget. Karena nggak pernah pakai parfum. Ada yang saya kasih parfum gak dipakai-pakai. Saya kasih. Kenapa saya kasih? Kayak saya punya sendiri merek. Nah, ini saya kasih. Parfumnya parfum roll on. Gosok, nggak semprot. Widing enggak. Lah sekarang udah seneng parfum. Parfum merek Habib. Ya mendingan daripada minyak nyong-nyong. Saya udah ngikur. Bukan nyong-nyong. Nyong-nyong ini bukan. Ini bukan. Saya pilih. Berapa bil? Saya minta sekian opsin, ya udah. Saya kasih opsin. Jadi pakai. Berkait hati. Pakai. Yang disenang repet, gua kan disenang repet orangnya. Orang yang bersenang repet tapi nyusahin orang lah. Nyebabin orang lain gak bisa pernah. kayak orang selulup, tau selulup gak kamu? Nyelam kayak orang nyelam. Orang nyelam gimana? Itu kan orang film. Nggak ada orang film itu udah nafas. Nggak ada yang bisa. Paru-parunya air semua bisa. Lah itu sama seperti orang film. Orang nyelam sama. Duduk. Kasihan kan. Ini Islam nih nggak pengen seperti ini, ngajari seperti ini, ngajari kita bersifat sosial, peka terhadap rezeki. Itu makanya dianjurin, tidak hanya kok Jumat dan Id, tapi walhasil setiap kali asal jangan kemudian terjadi perkumpulan antara lawan jenis itu aja. Sesama perempuan kemudian berkumpul, sesama laki berkumpul di waktu itu, maka anjuran adalah jangan mengganggu orang lain, salah satunya dengan parfum. Jadi parfum itu penting, perlu supaya tidak mengganggu kenyamanan orang lain.
Ya, kemudian ngetoki kuku, anjuran. Sama seperti Jumat. Makanya Abu Hanifah menyamakan Id itu dengan Jumat. Dihukumi fardu. Ya karena itu kesemuanya bisa ngetoki kuku, kata dia. Menghilangkan kotoran, seterusnya. Mandi. Hanya untuk mandi kan waktunya beda. Waktunya yang berbeda. Udah, sehingga dari sinilah kita belajar peka satu. Contoh, ini salah satu contoh kepekaan ya. Ini yang gampang aja orang piket, nggak perlu disuruh. Mbak, itu diambil, nggak perlu, karena itu adalah gelas kotor, mesti kotor itu, ambil. Ini namanya peka. Ada berantakan di jalan lewat, ya om, biasa aja. Ini namanya nggak peka. Ini kotor, ini nggak berantakan, beresin. Ini anjuran Rasul, Rasul kan yang apa namanya, akhlak yang terendah itu adalah menghilangkan sesuatu yang menyebabkan kenyamanan orang lain terganggu, seperti halnya membuang paku di jalan. Itu adalah atau ada gitu, terus dibuang. Itu adalah anjuran. Jadi kita itu sudah sedemikian rupa Islam menata kita supaya kita jadi orang yang peka. Dan kitanya nggak bisa, angel luar. Belajar dari sekarang. Kepekaan itu harus dipelajari. Jadi gak usah disuruh begini gak usah. Ustaz tidak ewak lah, peka. Al-Mithal Sajis, Al-Fatihah.